kita akan belajar bersama-sama dari satu topik yang sangat menarik sekali, berbicara tentang pemulihan relasi oleh pengorbanan Kristus. Amin. Nah, berbicara tentang pemulihan relasi oleh pengorbanan Kristus, artinya ada sesuatu yang harus dibereskan. Artinya ada sesuatu yang harus diselesaikan. Nah, pemulihan relasi oleh pengorbanan Kristus atau karya penebusan itu memberikan apa? Kita jalan, manusia yang berdosa, untuk mengalami pemulihan relasi dengan Tuhan. Hidup di dalam keberdosaan atau di bawah kuasa dosa membuat kita tidak bisa mengalami pemulihan relasi dengan Tuhan secara baik. Tetapi dengan pengorbanan Kristus, karya penebusan Kristus, Dia melayakkan kita, memberikan kepada kita jalan untuk hidup di dalam pemulihan yang membawa kita kepada kemuliaan. Amin. Saya percaya bahwa karya penebusan itu memberikan kita jalan untuk memulihkan hidup kita. Kita buka dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Saya akan membacakan ayat ini kepada Bapak Ibu Saudara. Bunyi kebenaran firman Tuhan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Perhatikan baik, di dalam Dia berarti hanya di dalam Dia, tidak ada di dalam yang lain, hanya di dalam Yesus. Dan oleh darahnya kita beroleh penebusan itu. Hanya di dalam Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan Kristus, yaitu apa? Pengampunan dosa. Dosa kita diampuni menurut apa? Kekayaan kasih karunia-Nya. Dia kaya akan kasih karunia, sehingga Dia rela mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Dia membayar lunas karena Dia punya kasih yang luar biasa. Amin. Saya bersyukur, kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Saya pelajari ada satu kata, itu kata penebusan. Kata penebusan adalah sebenarnya asing di dalam terminologi keagamaan. Itu bukan kata yang biasa. Misalnya dosa. Kata dosa dalam terminologi keagamaan itu sangat normal sekali. Kenapa? Karena semua agama mengenal yang namanya konsep dosa. Neraka, surga, berbuat baik, bertobat. Nah, ini adalah kata-kata yang biasa saja di dalam terminologi keagamaan. Tetapi ketika kita berbicara tentang penebusan atau ditebus, nah kata ini kita hanya menemukannya di mana? Di Pegadaian. Sehingga kalau kita lihat di dalam terminologi keagamaan, kata ini sulit sekali untuk kita jumpai. Kenapa? Karena konsep itu bukan konsep keagamaan. Tetapi menarik sekali Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar bersama-sama tentang konsep ini. Kenapa di dalam
Kristus. Kita ditebus. Karena semua agama menyadari sebetulnya kita ini diikat dan terjual oleh kuasa dosa. Sehingga terkadang manusia ingin berbuat baik, tetapi yang jahatlah yang diperbuatnya. Alkitab bilang bahwa kita ini terjual di bawah kuasa dosa. Kita diikat, kita dibelenggu oleh kuasa itu. Nah, pengorbanan Kristus bukan sekedar pengorbanan biasa. Karena apa? Karena Dia mencurahkan darahnya untuk menebus kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya ditebus? Nah, ini sama seperti ketika seseorang dia pergi ke pegadaian, lalu ia menggadaikan barangnya, atau sepeda motornya dengan harga 3 juta misalnya. Lalu karena satu dan lain hal, orang itu tidak bisa menebusnya kembali. Lalu ada seorang teman berkata kepada dia, kemana motormu? Motor saya gadaikan. Kenapa kamu gadaikan motor itu? Karena saya butuh uang. Wah, sayang sekali. Kamu kan butuh itu motor, kamu mau kemana-mana gak bisa nantinya. Ya sudah, tanpa berpikir panjang, seorang temannya itu langsung memberikan. Berapa kamu gadaikan motormu? Dengan harga 3 juta misalnya. Ya sudah, saya berikan kamu 3 juta supaya kamu bisa push kembali motor itu. Saudara, ketika orang itu menggadaikan motor itu ke pegadaian, dia tidak punya kuasa lagi. Tetapi setelah dia tebus motor itu, maka dia punya kuasa atas motor itu kembali. Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita ditebus oleh Tuhan, kita tidak punya kuasa atas hidup kita. Kenapa? Karena seringkali ketika kita ingin berbuat baik, yang jahat yang kita buat. Tetapi setelah kita ditebus oleh darah, oleh Yesus, dosa kita diampuni. Amin. Hidup kita tidak lagi menjadi sia-sia. Dan sekarang kita punya kuasa untuk berjalan di dalam kemenangan. Amin. Ketika kita ditebus oleh Tuhan, kita punya kuasa untuk berjalan di dalam kemenangan. Yang setuju katakan amin. Bukan saja sampai di situ, Bapak Ibu. Kita harus bangga, amin, bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Artinya apa? Yang dulu kita terjual di bawah kuasa dosa, yang tadinya kita tidak bisa berbuat apa yang ingin kita perbuat, tetapi setelah kita ditebus, dibebaskan oleh Kristus lewat apa? Lewat pengorbanannya, Roh Kudus itu masuk di dalam kehidupan kita. Dia memberikan kuasa kepada kita untuk berjalan di dalam kemenangan. Itulah sebabnya kita berkata bahwa jika anak memerdekakan, maka kamu benar-benar merdeka. Artinya kita benar-benar hidup di dalam kemenangan setelah kita ditebus
dalam kehidupan saudara. Bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Kita hidup di dalam kemenangan. Kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Nah, kita buka kitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-107. Kita akan melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya minta multimedia untuk menampilkan ayat ini. Mazmur 107. Oke, Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan ayat firman ini bagi Bapak Ibu semua. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang kedua, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Ayat kelima, mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ayat yang keenam, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan itu. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Ayat yang ke-8, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat yang ke-9, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Bapak Ibu perhatikan ayat yang kedua. Dikatakan di sana bahwa biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Nah, dosa adalah kuasa yang menyesakan. Dia menyesakan rumah tangga kita, dia menyesakan masa muda kita, dia menyesakan masa depan kita, dia menyesakan pelayanan kita. Itu dosa. Dia menyesakan hidup kita sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan saya bilang bahwa kita terjual di bawah kuasa dosa. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ditebusnya kita dari segala dosa, dari segala yang menyesakan itu, dan diberikan kepada kita kuasa yang indah, kuasa sorak-sorai, kuasa sukacita, amin, untuk menikmati segala yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita, amin. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Saudara, ketika kita melihat, membaca ayat ini, bukan hanya kita menerima dari Tuhan, tetapi kita juga harus memiliki tanggung jawab untuk berbuat sesuatu setelah kita ditebus. Amin. Bukan saja kita menerima pengampunan, bukan saja kita menerima kebebasan itu, tetapi kita juga harus bertanggung jawab untuk berbuat sesuatu setelah kita ditebus.
hal penting dari bacaan yang tadi saya bacakan buat Ibu semua. Bahwa orang yang ditebus Tuhan harus memberikan waktunya untuk melayani Tuhan. Ingat ini. Orang yang telah ditebus Tuhan harus memberikan waktunya untuk melayani Tuhan. Tanggung jawab yang kita berikan. Bukan saja kita mau menerima berkatnya saja, tapi kita juga harus bertanggung jawab. Dengan apa? Memberikan waktu kita untuk melayani Tuhan. Amin. Mau melayani Tuhan? Saudara, setelah kita ditebus oleh Tuhan, tentunya kita berterima kasih. Itu penting. Itu perlu. Tetapi berterima kasih, bersyukur dengan mulut itu tidak cukup. Tidak cukup. Meskipun itu perlu, itu penting, tetapi syukur itu harus dengan perbuatan. Jangan cuma kita bilang, Tuhan terima kasih, aku bersyukur untuk hari penebusanmu. Aku bersyukur Tuhan, berterima kasih, Engkau telah mengampuni dosaku. Aku bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkatiku. Syukur dengan mulut saja tidak cukup. Harus dengan perbuatan. Nah jelas kamu berkata, dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan tidak minta banyak dari kita. Tuhan hanya minta waktu kita. Tuhan hanya minta waktu. Ingat itu, waktu. Saudara, kasih dan waktu adalah dua hal yang selalu berjalan bersama-sama. Nah, kalau seseorang mencintai, mengasihi, pasti dia akan memberikan waktunya. Saya kasih contoh. Misalnya ada seorang yang mencintai sepak bola, pasti dia akan memberikan waktunya. Dia akan bangun pagi-pagi jam 2 pagi, jam 3 pagi. Untuk apa? Untuk menonton bola. Tetapi kalau datang kebaktian, waduh pasti ngantuk dia. Apalagi kalau ada doa semalaman suntuk, pasti teler benar, pasti ketiduran. Tetapi kalau nonton bola, wah semangatnya, minta ampun, harus bangun, pasang alarm jam 3 aku harus bangun, ada MU nih, aku harus bangun pagi-pagi, semangatnya luar biasa. Nah ini yang saya bilang, cinta dan waktu adalah dua hal yang berjalan bersama-sama. Nah kalau kita mencintai Tuhan, karena kita adalah orang yang telah ditebus, maka otomatis kita akan memberikan waktu kita. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Amin. Untuk apa lagi? Untuk berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Jadi yang pertama, orang yang telah ditebus oleh Tuhan, dia harus memberikan waktunya untuk melayani Tuhan. Amin. Ingat itu. Tuhan tidak minta banyak dari kita. Waktu kita. Yang kedua, orang yang telah ditebus Tuhan, hidupnya harus mencari
ditebus Tuhan. Tadinya kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berjalan menuju neraka. Tetapi karena kita telah ditebus Tuhan, kita mengalami kehidupan yang lebih baik. Maka dari itu, hidup kita harus jadi berkat bagi orang lain. Supaya apa? Supaya melalui hidup kita, orang boleh mencintai Tuhan. Kita mencari berkat mulai dari orang-orang yang terdekat saja. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, minimal mereka bisa melihat dan merasakan yang namanya kasih Kristus itu. Amin. Yang ketiga, orang yang telah ditebus Tuhan harus memberikan segala kemampuan untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Artinya begini, Tuhan setelah kita ditebus, Tuhan sudah memberkati kita, memberikan kita banyak hal. Tuhan memberikan kita pekerjaan, Tuhan memberikan kita uang. Ayo, mari dukung pekerjaan Tuhan. Atau mungkin saudara punya ide-ide yang luar biasa, ayo dukung pekerjaan Tuhan. Atau mungkin di antara kita Bapak Ibu punya kapasitas-kapasitas dalam kehidupan yang mampu berbuat sesuatu, ayo dukung pekerjaan Tuhan. Jangan sampai pekerjaan Tuhan ini terbengkalai. Amin. Mari berbuat sesuatu. Jangan hanya menerima saja. Ingatnya diberkati aja. Jangan sakit inginnya sembuh aja. Tapi tidak mau berbuat sesuatu ketika masih sehat. Tidak mau berbuat sesuatu. Jadi jangan hanya kita ingin menerima saja, tapi mari kita berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Ini penting sekali loh. Karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus Tuhan, harus memberi segala kemampuan kita. Untuk apa? Untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Poin yang terakhir, Bapak Ibu, orang yang telah ditebus oleh Tuhan harus senantiasa memberikan hatinya untuk apa? Untuk dimurnikan, untuk dimurnikan oleh Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata apa? Daud bilang, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, adakah hatiku, mataku tertuju kepadamu. Daud mengatakan demikian. Jadi saudara dikasihi oleh Tuhan, itulah orang-orang yang telah ditebus, bukan hanya menerima yang baik saja, bukan hanya menerima pengampunan, bukan hanya menerima berkat, bukan hanya menerima mujizat, bukan hanya menerima kemuliaan, bukan hanya menerima kemenangan, tetapi juga harus memberi segala kemampuan, memberikan hati kita untuk selalu dimurnikan, sehingga kita mencari tempat yang layak untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hati kita ini harus dimurnikan supaya menjadi tempat yang layak untuk kemuliaan Tuhan. Memiliki hati yang murni ketika saudara melayani Tuhan. Pakai
Minta kekuatan dari Tuhan supaya hati kita terus dimurnikan. Jangan kita hanya mau menerima. Tapi kita juga harus melakukan sesuatu. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan murnikan hati kita. Ingat tadi saya bilang, Daud berkata, cobalah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, adakah hatiku dan mataku tertuju padamu. Saya rindu, saya mengajak kita semua. Ada 4 poin ini. Ayo, mari kita melakukan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena melalui karya pengorbanan Kristus, karena melalui karya penebusan Kristus, kita menerima segala yang baik dari Tuhan. Kita ditebus, kita dipulihkan kembali relasi kita dengan Tuhan. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini sangat menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya percaya mulai minggu besok kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita mau hidup menjadi berkat bagi sesama. Kita mau melayani Tuhan. Kita memberi segala kemampuan kita untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Dan kita harus memberi hati kita untuk dimurnikan oleh Tuhan. 4 poin ini biarlah menjadi pedoman untuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang datang kepada setiap kami pagi ini meneguhkan iman kami, percaya kami kepada Tuhan. Kami mau melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Kami mau menjadi berkat bagi sesama. Kami mau memberi segala kemampuan untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Dan kami mau ya Tuhan memberi hati untuk dimurnikan oleh Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, yang hadir maupun yang menonton melihat ibadah ini, penyampaian firman Tuhan ini. Tuhan, Engkau memberkati dan memampukan kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan kepada Bapak Gembala. Terima kasih kepada hambanya Bapak Felix yang sudah melayani kita, Allah memberkati keluarga serta dengan kesehatannya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sedikit pengumuman. Minggu depan kita tetap melakukan ibadah secara onsite tempat ini dan secara online. Bapak Ibu yang memiliki keluarga, memiliki teman, saudara bisa mengajaknya. Dan kita juga terus doakan supaya saudara-saudara kita, keluarga kita dapat kembali untuk berani beribadah secara onsite tempat ini. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Saya undang kita bangkit berdiri. Sebelum kita menutup di dalam doa, kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang ada dalam keadaan sakit. Kita berdoa juga saudara-saudara kita untuk saudara kita di mana Ibu Tati ya akan proses melahirkan. Kita berdoa juga di dalam doa.
dan setelah itu kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk saudara seiman kami dimanapun mereka berada, apabila mereka di dalam keadaan yang sakit, kelemahan tubuh. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan yang memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila mereka sedang di dalam keadaan masalah Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan bersedia memberikan jalan keluar bagi setiap umat-Mu. Kami berdoa untuk saudara seiman kami ya Tuhan, di mana Ibu Tati, istri dari Mas Anjar, yang akan segera proses melahirkan. Tuhan juga yang memberikan kekuatan bagi Ibu Tati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau hadir bersama dengan kami, dan Kau disukakan melalui puji-pujian dan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menutup ibadah hari ini, dan kami memohonkan berkat yang datang daripada-Mu. Bapak Ibu, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kehidupan pribadimu, diberkatilah keluargamu, seluruh anggota keluargamu, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu dimanapun mereka berada. Diberkatilah mereka di dalam pendidikan, diberkatilah mereka di dalam kesehatannya, diberikan kesembuhan, diberikan kekuatan, diberkatilah masa depan mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Diberkatilah setiap usaha yang kau kerjakan, diberkatilah setiap pekerjaan yang kau lakukan, dimanapun engkau berada. Kau akan menjadi terang, kau akan menjadi garam. Setiap orang yang bersama dengan engkau terus merasa diberkati dan semakin menjadi terang dan garam dunia. Diberkatilah setiap masa depanmu ya Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat ini yang datang daripada Allah Bapa Surgawi, daripada Yesus Kristus anaknya, dan daripada Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus, dan setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin.